Oke, RKT di depan sana dengan pasiennya mencoba ditembak begitu saja. Arkanina berhasil dapat 1 poin tambahan. Mas, retribusi masih free. Bravo karena belakang dan Turtle diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Luminer dipukul, diecam begitu saja. Tapi ternyata RKT harus tumbang dengan agak sedikit sia-sia ya tumbang di sana. Gak ada impact sama sekali dalam tim fight ataupun Turtle. Benar-benar gak ada kayak trading yang bisa diberikan oleh EVOS Legends tadi, memilih untuk mundur, mungkin memilih untuk bermain lebih safe karena Wen di sini butuh space banget untuk bisa farming. Oh my god. Tasnya dengan stiker FIFA RRQ gitu. Tapi ternyata dihindari begitu saja dengan Brave Fighter karena belakang. Anti-match coba benar menuju ke arah seorang Lee. Tempo sama dikeluarkan dan bahkan anti-match ditumbangkan di arah bottom lane. Stiker FIFA RRQ dikeluarkan oleh seorang RKT tapi Versing mau coba meng-cover para pemain dari tim EVOS Legends dari top lane. Freedom QT berhasil mendapatkan poin atas stage dari EVOS Legends. Ya, bahkan kalau di bottom lane-nya masih mencoba untuk perang terus-terusan. Bahkan killing spree diamankan oleh seorang Versing dengan sekali basic attack-nya saja membuat Mars harus tumbang di arah bottom lane. Dan top lane-nya kali ini What tanpa ada beban. happened? Ayah now di arah bottom lane. Lihat order balance setelah dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi di arah bottom sana apa yang terjadi ketika Mars tahu tempat oblet yang sudah digunakan, dia bukan yang mundur, dia malah mencoba untuk mendefensif turret dari bottom lane, dan itu kerugian luar biasa. Dia kehilangan para pembabnya dan kena dikeluarkan. RKT di garis depan masih dibuka begitu saja, dan bahkan RKT berhasil mendapatkan 1 poin tambah dengan stiker FIFA RRQ. FIFA RRQ, kita lihat di mid lane-nya kali ini Fredo KT dan juga Bravo masih berada di garis depan. Belum bisa memberikan impact yang maksimal bagi tim Gentrix Aerowolf karena dari segi kill-nya aja memang beda 1, tapi kita lihat mereka sudah mengamankan 1 gold di bawah. Sudah ada shield gold yang diamankan oleh tim EVOS Legends. Gue bilang sih kerugian besar dari Genfix itu adalah ketika Link-nya tumbang di bawah sih. Iya, dia coba menang tapi di arah top lane sana ada Bravo. Lihat coba dipasang. Keluarkan dalam mega kill from Versi. 2 yang terakhir belum dikeluarkan. Darah yang salah. Dari 3 punya damage dan bakal di-cover begitu saja. Flicker digunakan dan 1 yang terakhir. Mars masih mencoba untuk melihat keberadaan dari Versi. Mars sepertinya nggak mau memaksakan diri karena nggak ada cover sama sekali. Rexis coming. Mars menjadi pilihan. Masih ada brilliant dan ternyata Genflix Arrow sang serigala takut ketika macan mengaum. Roar. Dan kita lihat Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane of down yang sebentar lagi akan diperebutkan oleh kedua tim. Kalau aku perhatikan dengan seksama ya, tadi Marsha agak cukup terlambat untuk bisa memberi damage. Tapi lihat Marsha udah stand up position. Ini benar-benar Turtle yang spesial seperti kamu di mataku. Langsung coba di follow up, di take over begitu saja. Bravo di depan sana, seorang diri Lumina World Manipulation berhasil mendapatkan asap popol dari seorang Versi. Masih mau lebih, prediksi menjadi pilihan. Gak punya lagi flicker dan Sonata. Hantar dari Sonata ternyata gak bisa menumbangkan Fredo Kitty karena dia masih setia dengan pasangannya. Betul banget. Dan kalau kita lihat juga dari Verciki kali ini udah mendapatkan total 5 kill. Langsung aja objektif ke arah Turtle. Yang pertama, bahkan anti-match-nya luasa banget untuk menghancurkan top turret di atas sana. Betul banget, ini adalah Turtle yang spesial yang selalu diperebutkan di lane of down. Gak kalah spesial sama kamu, tapi lihat Parza dengan Feral Strike-nya. Udah ada Kitty, udah bakal coba pakai 1 buat Korismas, tapi gak ada flicker yang dikeluarkan. RKT cukup bandel kalau menurut gua. RKT bakal gak bisa berpick up kali ini, dan ternyata di sana langsung dari recall. 2 yang belum dikeluarkan, menunjukkan seorang Versing dan pilihan yang tepat. Dari 1 model ke ini, berikan sekarang untuk Maut, dan tumbang dengan Turtle Isas yang dimiliki RKT Bangotan. Sayang sekali, Versiki udah dapat dari Wave Dragon milik Chow Fredo Kitty. Sayangnya nggak ada damage yang memberikan lebih ke arah Solverik, tapi diam-diam di sana Marsha masih bisa mendapatkan purple buff yang tidak jadi dicuri. Itu anti-match. Iya. Permainan agresif banget. Dia nggak peduli apapun terjadi. Lompat. Dia lompat. Dia tahu lapu-lapu sekuat apa, powernya se-spike apa ketika melawan seorang Link. Dan bahkan Linknya harus pakai Tempest of Blade untuk kabur. Yes, untungnya masih dapat purple buff juga. Betul, dan kalau kita lihat juga dari tim Genflix Aerowolf berbondong-bondong menuju ke bottom lane, Clover menjadi target berikutnya. Oke, dikeluarkan. Clover kali ini udah gak punya air. Pas 1 yang terakhir menuju seorang Luminer. Volt boleh setelah dikeluarkan, Versi menunjukkan seorang Fredo Kitty dan lahnya Raporian setelah dikeluarkan. Gara-gara S3, Anti-Match sudah berada di arah belakang. Siapa yang bakal coba diculik? Ternyata Anti-Match siap untuk meng-cutting. Pergerakan Order Blitz dikeluarkan. Cukup menakutkan sepertinya nama seorang Anti-Match membuat seorang Clay langsung mengeluarkan Order Blitz tanpa basa-basi. Bahkan dari Versiknya juga mengeluarkan Death Sonata, walaupun masih bisa ditahan oleh seorang Fredo Kitty. Dan mereka kali ini mencoba untuk kejar Mars yang sudah berlenggang-lenggang di atas bebatuan. Yang melakukan split push juga ke arah top lane.
Oke. Tapi kali ini Mars di arah top lane. Seperti yang udah gue bilang, gameplay dari seorang Mars. Dia melakukan split push. Tapi ternyata dengan recall dari Versik berhasil melakukan orange buff yang dimiliki oleh seorang Mars. Orange buff sekarang harusnya dapetin turtle. Karena kemungkinan besar di arah top lane sana gak berhasil mendapatkan turret yang dimiliki oleh tim EVOS Legends. Yoi, dan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down yang sebentar lagi juga pastinya akan diperebutkan oleh kedua tim. Tapi sepertinya Versik melenggang-lenggong di sana tanpa ada gangguan dari siapa-siapa. Tapi Fredo Kitty dengan flame shot tadi tidak bisa mengenai siapa-siapa dari Oke, seorang Fredo Watma. Kitty kali ini masih ada satu buah flicker yang menggunakan begitu saja dipasangkan. Dan Sonata monster kill didapatkan oleh seorang Versik lagi dan lagi. Opung Wawa, what happened with Genflix Arrow Wall? Yes, mereka sangat-sangat tertekan sekali kalau kita bisa lihat sekarang tempo permainan yang begitu cepat juga dipegang oleh EVOS. Mereka kayak gak ingin membiarkan Genflix Airborne untuk bisa mendapatkan tempo Wah, kali ini permainan. ada lagi bulan-bulanan dari seorang Versik. Udah satu maut, masih ada Wings by Wings untuk mundur. Dan objektif berikutnya diamankan oleh seorang Versik. Kali ini Clay-nya menjadi target dari seorang RKT. Anti-Mage mencoba untuk membantu, tapi sepertinya Mars masuk ke arah RKT tanpa ada damage Oh yang my lebih god, tapi bisa. ternyata Freddy Kitty depan sana. Benester dikeluarkan dan harus ubah. Word pada polisi dibalikan ke arah tempat sobat dan satu hit terakhir. Anti-Mage gak berhasil mendapatkan poin. Bahkan gak diamankan oleh sang bayi macan. Well, Wild Dragon di follow up dengan Dark Kening. Macan anti-Mage yang menang semua damage tanpa di block dan Lubiter. Dan Sonata double kill. Looking for triple kill dari seorang Versik. Ternyata body block yang dilakukan Luminer berhasil menyelamatkan jiwa dan raga atas seorang bayi alien. Sang kakak menyelamatkan bayi atau adik kecilnya. Iya, seperti keluarga yang sayang dengan anggota keluarganya, Versik bisa terselamatkan. Bahkan kalau kita lihat ini kerugian yang cukup besar bagi Genflix Arrow. Mereka udah ketinggalan gold yang cukup banyak, udah hampir 6.000 dan sebentar lagi 30 detik lagi Lord akan hadir tengah-tengah lane of Itu down. tuh, gue suka banget skin legend yang ini ya. Bisa lompat-lompat Karena gitu iya ya. loncat-loncat. Nggak pas kalau agak ditahan dikit loncatnya lebih keluarin. Tapi ternyata ada Sonata telah dikeluarkan. Mas kayaknya nggak berhasil. Berhasil kah? Bentar, kita lihat Bentar, dulu. penasaran. Nggak berhasil Enggak karena Mas kayaknya. harusnya enggak ya. Kayaknya enggak enggak tadi. sih kayaknya. Bentar. Enggak. Retry-nya emang cooldown. Tapi gue nggak tahu dapat apa enggak. Oke. Oke, Versiknya juga baru dapetin purple buff. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends mendominasi dan menunggu ya Bapak Lord. Dan ini untuk Cornet. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Iya, dan kita lihat saja 5 player dari EVOS Legends sepertinya udah mulai inisiasi ke arah Lord yang di sana. Sudah mulai ada Clover, ada RKT dan juga seorang Versik yang tanpa ada rasa ragu untuk Tapi The Wild Dragon dari seorang Fredo Kitty dengan freestyle solo mas Fredo Gila. seorang Versik. Shutdown didapatkan. Berefekta menuju ke arah seorang Pasha. Dan bahkan ultimate dengan cukup baik. Tempest of Bahkan Blade. begitu itu semua. Mas harus pulang. Clean seorang diri. Gak ada yang bisa meng-cover. Dan oh my god. Ini bencana. Dua player hilang dari tim Genflix Arrow. Setidaknya membuat nafas segar mereka. Mereka setidaknya membuat EVOS Legends gak berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Betul banget. Tadi sebenarnya ada Tempest of Death dikeluarkan oleh Mars, tapi belum bisa menumbangkan siapa-siapa, Mama. Benar-benar masih kurang begitu dalam juga untuk segi damage dan lihat Oh, Clover tapi ya. Bravo ya kali ini menjadi bulan-bulanan di Clover. Cross of Tank Bravo. belum keluarkan kali ini. Mencoba untuk meninggalkan seorang Bravo. Tapi Cross of Tank membuat Paquito Bravo harus tumbang di tangan Clover. Bravo, what are you doing? Ya sendirian. Apa? Sendirian dengan darah yang tidak maksimal, dengan kemampuan yang mungkin lagi ada di bawah gold kali ini, dia nggak punya power kalau menurut gue. Betul, betul. Gue setuju banget sih dan gak ada backupan teman-teman dari teman-teman yang lain dari Genflix Oh, Arrow. terkena Federal Strike dikeluarkan oleh seorang pasien. Bahkan seorang Link dari seorang Mars bisa menumbangkan anti-mage yang sendirian di garis depan. Dua offlaner yang cukup offside kali ini dari kedua belah tim membuat kedua belah tim agak sedikit bingung untuk melakukan Lord. Benar. Karena offlaner ini sangat penting. Pertama, Bravo, dia bisa mengacak-acak ketika tim EVOS Legends memasangkan ke arah tim Pan dan juga Lord yang terhormat. Dan juga anti-match bisa memporak-porandakan pergerakan dari seorang Wan. Iya. Dan ketika dua orang ini hilang, dua orang penting ini hilang, gak ada yang sama sekali yang berani mau nyenggol ke arah Lord yang terhormat. Meanwhile, di arah bottom lane, Mars dengan ini bagus nih. banget. Ini adalah permainan dari Mars, ciri khas permainan dari Mars yang kalau misalnya kalian tahu dari pertama kali Mars masuk ke Genflix dan di MPL, dan inilah permainan Mars. Split push. Yang
membuat tim dari Genflix Arrow Wolf mendapatkan space tentunya untuk bisa merangsak masuk. Tapi kalau kita lihat dari tim Genflix Arrow Wolf, ada Fredo Kitty, Way of Dragon karena RKT di sini, tapi karena damage sudah bisa menumbangkan seorang RKT. Bahkan Clover dengan sigapnya bersama dengan Versik garis depan langsung mengambil ke arah Lord yang terhormat. Dia tahu dari tim Genflix Arrow bakal maksa team fight, tapi di arah bottom lane sana. Lihat ada Mars, standby on position. Oh, coba bantu PDSP ke arah belakang. Retribution diamankan oleh seorang versi, tapi Lord diamankan. Bravo, berhasil diamankan. Clover satu buah crossbow of Tank dan bahkan play dari kening yang baik. One last hit, Mars still survive in the top lane. Wow, my God, tukang sobai kejebur God. Oh my God. Luar biasa sekali. Mars tinggal di slay bawah sedikit pasti harus hilang, tapi ternyata kehendak Tuhan berkata lain membuat Mars masih still alive. Bahkan seorang Pak Vito dari seorang Bravo bisa mencuri Lord yang terhormat. Ini momentum banget untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka yang tadinya lagi down dari segi goldnya, kali perekonomian mereka juga sudah mulai agak membaik, dan bahkan dengan adanya Lord, gua rasa mereka bisa menghabisi seluruh altar milik dari EVOS Legends. Wow, dan bahkan Versik tadi retribution nggak kepencet sama sekali. What happened Versik? Tapi kali ini Mars berhasil dapetin satu buat turret dari top lane sana. Dari bottom lane, Papalot terhormat bakal coba untuk menuju melenggang inhibitor turret. Masih ada Luminance juga, masih ada Word Manipulation, masih dengan sabar, dengan 3 FIFA hierarki RKT. Mencoba untuk berada di garis depan, membaik tapi itu saja. Menuju ke arah Luminance, tapi ternyata Word keluarga bersama dengan inhibitor yang sudah hilang, dan juga anti-match. Berhasil dikena Constraint, menuju ke arah belakang. Word Manipulation, Clay tertinggal dan Clay pun harus tumbang. Bravo mencoba untuk cover begitu saja, tapi ternyata gak bisa. Oh no baby, double kill dapatkan. Bahkan seorang RKT harus hilang dari mid lane. Top lane-nya pun gak berhasil. Hampir saja almost, ingat, almost is never enough. Bener banget. Kalau kita lihat dari Mars yang tadi melakukan split push kali ini masih belum berhasil, dan bahkan EVOS Legend harus kehilangan bottom turret yang terakhirnya, membuat Super Minion akan hadir untuk tim Genflix Arrow Wolf. Alright. Dan Mas coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba untuk farming lagi. Dan ini adalah tempo yang agak sedikit mengagetkan untuk EVOS Legends. Gua setuju banget sih. Itu colongan dari area dari Lord yang tidak diduga sama sekali, dan juga Mars yang dibiarkan dengan sangat leluasa oleh teman-temannya yang nge-buying time. Dan kita lihat mungkin untuk highlight tadi apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Wow, Ngeri banget. feel yang manis sebenarnya dilakukan oleh Genflix Arrow Wolf. Oh my God, Mars. Bener-bener kayak, Satu kali hit tuh ditiup angin juga hilang itu. Iya. Iya kan? hoki tahunannya cooldown bro. Tapi lihat dari kening ke arah seorang RKT, mengarah ke arah sebelah kiri. Di depan sana mencoba dijemput begitu saja. Word Manipulasi telah dibuka, ternyata nggak ada yang berhasil mendapatkan. Tapi lihat playnya berhasil ditumbangkan, berhasil dapetin satu. Masih coba untuk kabur, masih ada Windsoul, masih ada Pinch Boys, masih bisa kabur. Sedangkan Luminance seorang diri, dua terakhir berhasil dikeluarkan. Masih ada Versi, di cover begitu saja. Bravo pun gak berani, berdekat tertinggal seorang diri. Crossbow, karena seorang Wat. Oh my God, Winter Dragon save the day. Hanya menunda kematiannya saja di seorang Parsha karena backup damage dari seorang Versik masuk, bahkan meningkam jantung dari seorang Parsha milik Awad. Mars seperempat darah terakhir mencoba dikejar, terlalu lincah. Ini namanya Sugar Mars Glider. Sugar Mas Glider. Iya. Lincah banget memang. Lincah banget. Parah. Dan memang kalau kita lihat dari 45 detik lagi, sebentar lagi Lord yang kedua akan hadir tengah-tengah lane of down. Ini akan menjadi momentum bagi kedua tim. Apakah EVOS mendapatkan Lordnya, atau untuk kedua kali in a row Genflix akan menyolong Lord tersebut? Kalau menurut gua, RKT nggak boleh barbar seperti tadi lagi. Iya. Harusnya dia udah sadar, dia harusnya sudah tahu kalau misal darkening dari seorang Clay itu bisa numbangin dia dengan cukup cepat. Ya, Apalagi dan juga kayak cowoknya Way of the Dragon nggak sungkan-sungkan kalau RKT. ya, Iya. Dia Jadi- udah gak mandang bulu. Ya udah tendang aja gitu. karena dia sadar, gua nendang RKT, dia nggak punya immortality. Betul. Dengan satu kali combo, at least gua tahu gak ada yang bisa nyenggol ke arah core gua. Benar Itu banget. konsepnya. Walaupun dia abis itu nggak bisa ngeluarin damage ke arah seorang versi. Iya, dan ini udah terjadi pertempuran antara Fredo Kitty dan juga RKT. Kita lihat dari seorang Wattnya coba untuk mengusir pergerakan dari tim EVOS Legend, tapi sepertinya hanya memberikan damage yang kecil-kecil aja, belum Oke. sampai besar. Bener banget, tapi kali ini lihat di arah top lane sana harus ada satu buah clear minion yang dilakukan oleh seorang Clover karena Mars udah standby on position. Kali ini harusnya item yang dimiliki oleh seorang
Walter udah punya Man of Nature. Udah sih, udah dari Harusnya, tadi. kenapa? Dia biar bisa head to head one by one, Om. Sama Link ya. Ya, Yes, tapi Linknya di sini memang rese banget sih. Lihat dia lagi dan lagi selalu berusaha untuk mendapatkan sisi yang kosong untuk di-push terus-terusan. oke. Kabur ke arah belakang sana sepertinya. Dan bahkan Fredo Cutie buka vision dengan bagus. Eric KT nggak boleh terlalu barbar. Nggak bisa di-backup dengan cepat. Dan kalau Luminar yang terpick off. Ingat, Luminar belum terpick off sama sekali loh. Benar. Asisnya 13. Asis 13. Ini silakan pecah. Benar. Gurih. Tapi buat late game kayaknya udah pada jadi juga semua Iya, sih. tapi gurih. Gurih Gak ada banget, Luminar gurih. di menit ke-17. Gak ada satu buah high ground. Ya. Gak ada word manipulation. Lama lagi. Gak ada satu buah perlindungan ketika dia melakukan lock. Ini keuntungan besar banget buat Gentlix kalau mendapatkan Luminar. Tapi kalau kita lihat Luminar yang berada di belakang belum mau terlalu overcommit karena melihat dari pergerakan seorang Versing yang masih jauh di belakang sana agak sedikit riskan untuk masuk arah Lord sih. Benar, ini temponya udah mulai turun banget karena kita tahu dengan gameplay dari Mars dan juga Bravo yang baru saja menggantikan substitution ke arah Botol dan juga Rinasmi. Ini mungkin tidak adanya pancingan-pancingan team fight. Iya, ya mereka bakal counterplay aja sih. Kalau yang buka itu Genfit kayaknya susah. Jadi mereka bakal nunggu EVOS Legends untuk buka team fight baru masuk nanti Mars dari belakang. Bermain counter attack ya. Berarti bisa dibilang ini kita seperti menunggu balasan dari sang kekasih. Betul. Apakah dia merespon ataukah tidak? Karena kalau kita yang nge-chat lagi, sepertinya belum tentu dibalas. Dan ternyata dengan ternyata di keluarga bersama dengan VDS ini informasi yang bagus banget. Kenapa? Karena ini bakal coba dipaksa, lihat RKT langsung ke arah belakang sana, versi dengan Red Sonata dikeluarkan. Karena dua soft skill yang dikeluarkan oleh tim Genfix Arov adalah kerugian yang luar biasa di menit yang ke-18 ini. Walaupun kalau kita lihat di sana Versik yang memiliki retribution, tapi Link dari seorang Mars benar-benar membuat Clover itu kerepotan. Harus menjaga base atau pos-nya di top lane sana. Mau nggak mau harus diulang-ulang kembali Kalau permainan ke Lord ini. kalau gua, kalau Clover punya satu Bobby Noventure, dia dorong sampai tengah. Tapi lihat VDS langsung ke arah belakang. Anti-Maki langsung ke arah seorang Wall. Dengan satu Bob Prevention langsung terreset begitu saja dua Flash. Seorang Metalia. Ward manipulasi gak bisa mempertahankan pergerakan dari seorang Flash. Lobby dan benar tumbang. Gila. Double kill diamankan. Looking for triple kill. Tapi ternyata kayaknya benar ditumbangan begitu saja. Fredo seorang diri. Crossbow terus keluar. Masih bisa ditahan. Menuju ke arah belakang. Triple kill. Looking for Maniaka. Tapi kali ini Winter Tranchant gak bisa save the day. Wah, benar banget. Dan kita lihat RKT masih mencoba untuk menundur. Marsnya looking for Maniac, tapi sepertinya RKT masih terlalu tebal untuk ditumbangkan oleh seorang Mars. Dan Lord yang terhormat terbuka lebar untuk diinisiasi oleh Genflix Arrow. Do, cutie freestyle dulu, bos. Lagi-lagi menyelamatkan hari dari Genflix. Yes, Way of the Dragon yang sangat tepat sekali mengenai Versik tadi. Gila sih. Korban pertama yang langsung membuat EVOS Legends kehilangan core yang bisa memberikan damage besar. Benar Oke, banget. maksa coba kali ini RKT mencoba membuka visionnya, mencoba memasarkan keadaan. Masih ada Bravo, mencoba untuk game di dua Dragon yang pahit, tapi ternyata Lord diamankan dengan cukup indah. Retribution yang tepat, crossbow tank ternyata gak bisa mendapatkan satu poin tambahan. Dan juga RKT pun lebih memilih untuk sabar. Iya, karena tadi Mars nggak bisa ditumbangkan sehingga membuat Clover harus mundur lagi sambil menunggu Versik yang akan datang melakukan defense ke arah Lord yang sudah masuk ke arah mid lane. Oke, ini sepertinya udah mulai adanya keopong-opong bawah. Yes, dan dari item build-nya sebenarnya semuanya udah jadi sih. Kayak Eve-nya juga dengan adanya Brute Force, dengan adanya Ask Queen One Oracle, dan juga bahkan dia membeli item damage sehingga ada Glowing One. So ini udah bakal sakit banget sih, dan tinggal positioning seperti apa dari Evo saja, seperti apa dari Genflix Arrow. Dan Udah mulai masuk Lord ke arah mid kali ini. Sudah nice strike dikeluarkan Dua oleh Dragon seorang Mars. lagi-lagi versi yang dipilih dan lihat. Wah, Boko Jambro berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Anti-match Keratul masuk juga seorang Clay, tapi ternyata pelilih untuk flicker ke arah belakang. Anti-match pun harus tumbang. Gatley didapatkan, menuju ke arah belakang. Bravo pun hilang. Dan ternyata EVOS Legends masih bisa mempertahankan base-nya. Clay dengan darahkan yang menuju ke arah belakang. Oh my god, ini bencana. EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya dan DCS sang macan melolong dan membawa game ini ke game yang ketiga. Dan inilah jawaban